Hai guys, jumpa lagi dengan Madam Detektif. Semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Di episode kali ini, Madam akan mengungkap kisah kejahatan di Yunani. Bagaimana polisi di negara itu mengungkap kasus pembunuhan. Apakah sama dengan polisi Amerika misalnya? Oke, kita mulai saja yuk. Kisah ini dimulai di tempat wisata yang indah di Yunani bernama Alonissos. Alonissos juga sebuah pulau kecil yang merupakan bagian dari Kepulauan Soprades. Dengan jumlah penduduk sekitar 3.000 jiwa, Alonissos merupakan kota yang tenang dengan angka kriminalitas yang sangat rendah. Inilah keindahan Alonissos yang mempertemukan dua tokoh dalam kisah ini. Diikuti peristiwa tragis, perampokan dan pembunuhan yang menimpa mereka. Dan sudah pasti membuat miris seluruh penduduk Alonissos. Betapa tidak guys, dengan penduduk yang sedikit, mereka saling mengenal satu sama lain. Hidup dengan aman dan tenang. Namun tiba-tiba ada perampokan dan pembunuhan. Di kota ini, seorang pemuda tampan bernama Babis dari Atik, kota yang jaraknya kurang lebih 300 km dari Alonissos, bertemu dengan gadis impiannya yang tinggal di Alonissos bernama Caroline Crouch. Pada saat Babis berlibur di pulau itu, mereka pun merajut asmara hingga akhirnya menikah pada bulan Mei 2018. Saat Babis berusia 30 tahun dan Caroline 17 tahun. Babis adalah seorang instruktur pilot helikopter, sedangkan Caroline seorang mahasiswa di Universitas Piraeus. Caroline sebenarnya lahir di Inggris, tapi sejak usia 8 tahun diajak orang tuanya pindah ke Yunani dan menetap di Alonissos. Kebahagiaan mereka bertambah dengan kehadiran seorang bayi perempuan cantik pada Juni 2020. Mereka juga menempati rumah yang cukup mewah. Lengkap sudah kebahagiaan pasangan itu. Namun tiba-tiba kebahagiaan mereka kandas ketika terdengar kabar yang menyedihkan. Keluarga itu dirampok dan Caroline dibunuh oleh salah seorang perampoknya. Tentu saja seluruh masyarakat Alonissos syok. Karena dengan penduduk hanya 3.000, mereka saling mengenal satu sama lain. Apalagi Alonissos selama ini sangat aman. Dengan angka kriminalitas yang sangat rendah, lalu tiba-tiba ada perampokan dan pembunuhan. Bermula ketika sekitar pukul 6.30 pagi, kantor kepolisian Alonissos mendapat telepon dari Babis yang dengan panik memberitahu telah terjadi perampokan di rumahnya dan istrinya terbunuh. Polisi pun segera meluncur ke TKP. Babis bercerita bahwa 3 laki-laki memecah jendela lantai 1 dan masuk ke dalam rumahnya, membunuh anjing mereka dengan membenamkannya ke bak mandi, lalu merusak kamera CCTV. Kemudian naik ke lantai 2 dan langsung masuk ke kamar tidur mereka saat Babis, Caroline, dan bayinya sedang tertidur lelap. Mereka langsung membentak, meminta suami istri itu turun, kemudian menutup kedua mata mereka. Lalu mengikat mereka berdua dengan punggung disatukan dan melarang mereka berteriak kalau tidak ingin mati. Tapi Caroline berusaha memberontak. Ketiga perampok itu anehnya tahu bahwa suami istri itu memiliki uang cash sebesar 10.000 pound sterling atau sekitar 200 juta rupiah yang disimpan di box. Babis mengatakan akhirnya demi keselamatan keluarganya, dia menunjukkan tempat uang tersebut. Namun para perampok itu tidak puas dan minta suami istri itu menunjukkan tempat penyimpanan perhiasan. Babis berusaha mengintip wajah salah satu perampok di antara lubang yang kebetulan ada di antara lakban yang menutupi matanya. Menurutnya salah satu perampok berbahasa Yunani, namun dengan kedua temannya dia menggunakan bahasa asing. Mereka mengancam akan membunuh bayinya jika tidak menunjukkan kotak perhiasan. Saat itulah Caroline berteriak,
Karena ketakutan terdengar tetangga, seorang perampok mencekiknya hingga tewas. Sementara Babis tidak mampu berbuat apa-apa karena 2 orang perampok lainnya memeganginya. Akhirnya dia menunjukkan kotak perhiasan. Setelah itu perampok melarikan diri. Dengan sekuat tenaga, Babis melepaskan ikatan di tangannya dan akhirnya lepas. Peristiwa perampokan dan pembunuhan itu tentu saja menjadi berita besar di Alonissos, juga di seluruh Yunani. Masyarakat takut kalau itu terjadi kepada mereka. Simpati juga berdatangan kepada Babis. Banyak media yang meliput peristiwa itu. Walaupun sedang berduka, dengan sabar dan berlinang air mata, Babis melayani permintaan awak media yang menanyakan kronologi peristiwa perampokan sadis itu. Polisi segera menyelidiki kasus perampokan itu. Mereka menahan seseorang yang kemungkinan besar tersangkanya. Seorang yang berasal dari Georgia dan sering keluar masuk penjara karena kasus perampokan. Namun ketika diinterogasi, dia menyatakan tidak tahu menau soal perampokan itu. Ketika dicocokkan DNA-nya dengan DNA korban yang diambil dari kuku Caroline juga tidak cocok. Waktu dibunuh, korban mengadakan perlawanan dengan mencengkeram perampok yang membunuhnya, sehingga terdapat DNA korban di kukunya. Kemudian polisi menginterogasi saudara dan teman dekat Babis dan Caroline. Karena salah satu perampok diperkirakan teman dekat atau saudara Babis maupun Caroline. Mengingat salah satu dari perampok mengetahui mereka memiliki uang cash sebanyak 10.000 pound sterling. Jadi pastilah orang yang dekat dengan mereka. Sementara penyelidikan masih berlanjut, pemakaman Caroline dilaksanakan. Banyak penduduk Alonissos yang bersimpati atas kematiannya. Sebagai tanda penghormatan, mereka menutup tokonya selama proses pemakaman. Sekitar 2.000 orang hadir. Terlihat ayah dan ibu Caroline, Susan dan David Crouch, juga Babis sangat berduka. Mereka saling berpelukan. Sambil berlinang air mata, Babis memberikan sambutan. Saya sangat beruntung bisa mengenalnya dan dia mencintaiku. Saya benar-benar laki-laki beruntung karena pernah melewatkan waktu-waktu yang indah bersamanya. Namun satu hal yang membuat saya sangat sedih adalah dengan kematiannya. Putriku tidak akan tumbuh dengan seorang ibu di sisinya, namun dia akan selalu bersamaku. Menjelang pemakaman selesai, beberapa polisi datang memberitahu Babis bahwa salah seorang perampok telah tertangkap. Babis diminta untuk mengidentifikasinya. Babis pun pamit kepada keluarga Caroline bahwa dia diminta polisi untuk mengidentifikasi salah satu perampok yang sudah ditangkap polisi. Sampai di kantor polisi, Babis diminta masuk ke ruang interogasi. Dia heran karena tidak ada satupun tersangka yang dimaksud polisi. Justru dia yang ditanya polisi. Bagaimana kehidupan pernikahan kalian, Babis? Tanya polisi. Babis menjawab, baik dan harmonis. Kamu bohong, kata polisi. Sahabat Caroline melapor ke kami bahwa Caroline sering berkonsultasi dengan psikiater karena rumah tangga kalian diambang kehancuran. Ini juga sudah dikonfirmasi oleh psikiater Caroline. Setiap hari kalian bertengkar karena kamu terlalu posesif, terlalu pencemburu, dominan, maunya menang sendiri. Setiap Caroline menerima telepon selalu ditanya dari siapa. Semua kontak teman laki-laki Caroline kamu hapus. Babis akhirnya mengiyakan. Namun, masalah ini tidak ada kaitannya dengan tewasnya Caroline, katanya. Babis menjelaskan bahwa kematian Caroline memang dibunuh oleh perampok. Polisi terus menginterogasi Babis. Begini Babis, sejak tersangka ex narapidana dari Georgia ternyata tidak terbukti terlibat dengan tewasnya Caroline, kami mulai mencurigaimu. Pertama, kamu lapor ke polisi ada perampokan pada jam 5 pagi. Kami bergegas ke sana. Sampai di TKP, kamu terlihat tenang,
Tidak ada wajah yang menunjukkan rasa khawatir, stres, takut, seperti layaknya orang habis dirampok. Yang kedua, rumahmu terlihat rapi, hanya laci terbuka. Padahal jika benar-benar perampokan, rumahmu pasti berantakan. Jadi ini bukan perampokan, tapi rekayasa perampokan. Ketiga, kamu bilang jam 11 malam sudah tidur dan terbangun ketika perampok datang. Kenyataannya, HP-mu bergerak sejak jam 11 malam sampai jam 4 pagi. Dari lantai 1 ke lantai 2 bolak-balik. Ini artinya kamu tidak tidur. Keempat, CCTV dimatikan pukul 1:20 pagi. Sementara perampokan terjadi pukul 5 pagi. Masa perampok merusak CCTV pukul 1:20 lalu menunggu pukul 5 untuk merampok? Kan tidak masuk akal. Dan yang punya password untuk mematikan dan menghidupkan CCTV kan kamu. Perampok paling-paling hanya bisa merusak perangkat atau kameranya saja. Setelah diinterogasi secara maraton selama 8 jam, akhirnya Babis mengakui perbuatannya. Ya, saya memang telah membunuhnya. Saya melakukannya secara spontan. Saya bekap dia pakai bantal. Saya marah karena dia mengancam akan meninggalkan saya dengan membawa anak kami. Polisi tahu pengakuan pembunuhan secara spontan adalah strategi Babis agar hukumannya lebih ringan dibanding pembunuhan berencana yang hukumannya lebih berat. Polisi menolak pernyataan Babis. Begini Babis, berdasarkan data di WA, kalian mulai bertengkar lewat WA jam 11.30. Artinya kamu sudah beberapa jam menahan marah sebelum kamu membunuh Caroline. Lalu pukul 1.20, CCTV kamu matikan. Kenapa harus dimatikan? Karena kamu sudah punya rencana akan membunuh Caroline, sehingga perbuatanmu tidak akan terekam kalau CCTV mati. Kalau kamu membunuh dia secara spontan, kan kamu tidak sempat berpikir untuk mematikan CCTV. Ini dapat ditunjukkan dengan bukti bahwa Caroline meninggal pukul 4.11 pagi, 3 jam setelah kamu matikan CCTV. Berarti Caroline tewas setelah matinya CCTV. Kamu heran kan dari mana kami tahu? Begini Babis, Caroline kan pakai smartwatch, jam pintar yang detiknya bergerak berdasarkan denyut nadi si pemakai. Kalau jam itu dilepas atau denyut nadi si pemakai berhenti alias meninggal, jam itu akan mati. Dari catatan rekaman pergerakan jarum jam, terlihat jarum jam bergerak secara normal. Tapi mulai pukul 4 pagi, gerakannya mulai melambat. Pukul 4.11 pagi berhenti sama sekali. Berarti mulai pukul 4 pagi kamu membekap Caroline dengan bantal. Lalu dia mengadakan perlawanan dengan berusaha melepas bantal. Sehingga kadang dia masih bisa bernafas walaupun dengan tersengal-sengal. Yang mengakibatkan denyut nadi mulai melemah. Ini ditunjukkan dengan gerakan jarum jam yang melambat. Lalu jarum jam berhenti sama sekali pada pukul 4:11. Artinya saat itu dia meninggal. Bukti lain, kamu membunuh anjing dengan membenamkannya ke bak mandi supaya terlihat seperti perampokan. Kalau kamu membunuh secara spontan, kan kamu tidak punya pikiran untuk membunuh anjing. Dengan bukti teknologi yang akurat, Babis tidak bisa mengelak. Dia dijebloskan ke penjara dengan tuduhan pembunuhan berencana, menganiaya binatang, dan menghambat penyelidikan polisi dengan memberi keterangan palsu. Fakta ini sontak membuat masyarakat Alunisos kaget sekaligus syok, terutama orang tua Caroline. Rasa simpati kepada Babis berubah menjadi rasa benci. Bahkan beberapa orang mengancam akan membunuhnya. Karena itu, ketika dibawa ke pengadilan, dia dikawal polisi secara ketat dan menggunakan rompi anti peluru untuk keselamatan jiwanya. Sekarang Babis mendekam di penjara menunggu keputusan pengadilan. Pesan dari kisah ini nih guys,
Jangan mencari pasangan hidup yang terlalu posesif dan toksik, karena akan menyusahkan hidup kita. By the way, jika kalian rajin mengikuti channel Madam Detektif, tentu tahu perbedaan cara mengungkap kasus pembunuhan antara polisi Yunani dan polisi Amerika. Bagi polisi Amerika, tersangka yang dicurigai pertama adalah orang terdekat korban. Bisa suami, istri, pacar, dan lain-lain. Mereka akan langsung diinterogasi. Sedangkan polisi Yunani tidak. Tersangka utama yang diduga didasarkan pada keterangan saksi. Nah, kira-kira mana nih guys yang lebih bagus? Oke, sekian dulu. Sampai jumpa pada kisah berikutnya. Dan terima kasih sudah menyaksikan.